Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang akar hidup 3. Root number 3. Oke, sifat umum yang kamu punyai adalah agresif, pemarah, tidak sabaran, tetapi kamu orang yang spiritual, kamu keras kepala bila menginginkan segala sesuatunya, kamu menginginkan segala sesuatunya itu sangat cepat ya. Kerja kamu juga cepat. Di usia muda, laki-laki maupun perempuan, good looking, ganteng, cantik, dan apabila menginginkan sesuatu, kamu sangat keras hatinya ya. Kamu selalu minta didahulukan dan selalu minta dinomor satukan. Kamu seorang pengambil resiko, tetapi bisnis atau usaha kamu akan bergerak dengan sukses. Kamu merencanakan dengan ketegasan dan hanya percaya pada prinsip kamu sendiri. Kamu akan melakukan bisnis atau karir sendirian tanpa ada mitra kerjasama. Sangat mandiri dan punya jiwa kepemimpinan. Sangat emosional dan tidak sabaran. Kamu melakukan segala sesuatu dengan cepat. Seorang organisator yang baik dan cepat dalam membuat perencanaan. Oke, berikut saya contohkan tanggal lahir untuk akar kehidupan 3. Contohnya 22 Juli 1954. Oke, karakter utama kamu adalah kamu seorang yang sangat ekspresif, yang agresif. Kamu mempunyai takdir untuk hidup sebagai seorang makhluk sosial, ya. Dan selalu berinteraksi serta mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial yang berbeda-beda. Kamu selalu mempromosikan kebahagiaan dengan hidup secara optimis. Kamu mampu menjadi motivator bagi orang-orang di sekitar kamu melalui sikap kamu yang antusias dan pandangan yang jauh ke depan. Pemikiran kamu yang sangat kreatif dan imajinatif, serta kemampuan menggunakan kata-kata dalam berinteraksi, membuat diri kamu selalu tampil ceria dan penuh humor. Selain itu, kamu adalah seorang yang agresif dan dapat bekerja dengan sangat apabila cepat. Kamu tidak bisa memaksimalkan potensi kamu ini dengan baik, maka kamu akan mempunyai kecenderungan terlalu di dalam kegiatan sosial, terbuai dengan kebahagiaan yang dapat menimbulkan potensi lainnya, yaitu mengabaikan keluarga. Sikap kamu yang kadang terlalu agresif juga sering disalahpahami sebagai seorang yang kasar, tidak sabar, dan pemarah. Berhati-hati dengan sikap optimis yang berlebihan, karena jika disalahgunakan, maka kamu akan tampil sebagai manusia yang hanya pandai berbicara, namun tidak melakukan apa-apa. Hal ini juga dapat menimbulkan kesan sebagai seseorang yang suka memandang enteng orang lain, ya, atau menggampangkan segala hal. Rasio hoki kamu yang menjelaskan mengenai seberapa besar kemampuan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu. Ada di angka 3,33 yang artinya bagus, dari angka 1 yang terbaik dan angka 10 yang terendah. Oke, rasio daya tahan hoki yang menjelaskan mengenai seberapa lama kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu. Ya, ada di angka 50. Yaitu rata-rata, dari angka 100 yang terbaik dan angka 25 yang terendah. Di sini kamu mempunyai angka master 22 pada getaran tunggal kamu yang menjelaskan bahwa kamu adalah seorang master builder. Seiring berkembangnya usia, kamu ditakdirkan untuk merubah banyak mimpi menjadi kenyataan. Kamu akan menjadi orang yang sangat realistis, berlogika, dan penuh dengan perencanaan. Hal ini kemudian membuat kamu menjadi manusia yang handal dalam mengatur kehidupan bagi diri kamu dan orang banyak. Kamu dapat melihat segala sesuatu lebih jauh dibandingkan manusia-manusia lain pada umumnya, dan menjadi manusia yang sangat peduli dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Angka kepribadian kamu diwakili dengan angka 8 positif. Angka kepribadian menjelaskan mengenai bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kamu, ya.
Jadi kebanyakan orang melihat kamu sebagai seseorang yang sangat terstruktur, antusias, dan optimis, sehingga terlihat sebagai manusia yang berpengaruh dan mempunyai otoritas yang besar. Namun kadang kelihatan terlalu mementingkan materi dan diri sendiri. Angka sikap ya menjelaskan mengenai bagaimana kamu ingin menunjukkan sikap kamu kepada orang lain. Kamu mempunyai sikap yang diwakili angka 2, tipe negatif. Hal ini menjelaskan bahwa kamu ingin menunjukkan kepada orang lain sebagai seseorang yang komunikatif, sangat supel, mudah bersahabat. Namun karena angka sikap kamu itu negatif, maka kamu sering tampil pasif, cepat bosan, tidak mau bergerak, atau menjadi sangat cerewet untuk hal yang tidak perlu. Angka pertumbuhan kamu diwakili dengan angka 3 positif ya. Angka pertumbuhan menjelaskan mengenai bagaimana kamu menyelesaikan tantangan dalam hidup kamu. Ya, jadi di sini kamu menyelesaikan tantangan dengan cara mengandalkan kemampuan kamu dalam berbicara dan mempengaruhi orang lain. Namun kamu harus berhati-hati dengan sikap yang terlalu agresif dan tidak sabar dalam menangani masalah. Angka pertumbuhan tipe positif ini menandakan bahwa kamu pada umumnya tidak terlalu sulit menangani masalah. Hilang menjelaskan mengenai jenis-jenis tantangan yang paling sering muncul dalam hidup kamu. Oke, diwakili dengan angka 3. Kamu cukup aktif dalam kehidupan sosial, namun mengalami banyak konflik, sehingga hubungan kamu sering terganggu. Kamu adalah orang yang berbahagia, namun kebahagiaan kamu kadang tidak bertahan lama karena sifat kamu yang pesimis. Kamu juga kadang merasakan bahwa orang yang di sekitar kamu hanya ingin memanfaatkan kamu sehingga kamu malas bersosialisasi. Angka kedewasaan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk hari tua kamu. Kamu mempunyai kedewasaan yang diwakili oleh angka 1 tipe negatif. Hal ini menjelaskan bahwa bentuk hari tua kamu cenderung menambahkan kehidupan yang mandiri dan hanya mengandalkan diri sendiri. Namun karena angka kedewasaan kamu tipe negatif, maka kamu cenderung hidup terlalu mandiri, sehingga kamu merasa tidak nyaman berhubungan dengan orang lain, atau hanya membina hubungan dengan satu dan beberapa orang-orang tertentu. Kamu mungkin akan terlibat dalam masalah keuangan, atau akan bergantung kepada orang lain dari sisi finansial, agar kamu dapat terbebas dari masalah ini. Pupuklah sikap toleransi dengan cara membuka diri, bekerja sama dengan baik, dan menghargai perasaan pasangan dan orang-orang terdekat kamu sejak sekarang. Dengan demikian, maka kamu akan jauh dari seluruh permasalahan yang berhubungan dengan finansial atau emosional. Analisa tahun berjalan 2020. Rasio tahunan kamu pada tahun ini adalah di angka 95, yang artinya sangat bagus. Pada setiap tahun, kamu akan dipengaruhi oleh 2 jenis angka, yaitu angka tahun pribadi yang menjelaskan mengenai pengaruh eksternal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keluarga, teman, dan lingkungan. Angka tahun pribadi kamu diwakili dengan angka 6, tahun keseimbangan keluarga. Energi pada tahun ini akan berfokus kepada keluarga. Tahun ini adalah tahun untuk beristirahat dan tidak mengharapkan pencapaian yang luar biasa buat kamu. Bersantailah dan tingkatkan hubungan di antara keluarga dan kawan dekat. Kata kunci pada tahun ini adalah tanggung jawab, pelayanan kepada keluarga dan sesama. Dengan demikian, maka cinta, persahabatan, dan kepuasan akan datang secara berlimpah. Mementingkan diri kamu sendiri di tahun ini hanya akan memberikan tekanan. Bekerja untuk kepentingan orang lain tanpa mengharapkan balas jasa akan memberikan kebahagiaan. Ini adalah waktu untuk membeli, membangun, ataupun memperbaiki rumah kamu. Bagi sebagian orang, tahun ini bisa juga berarti tahun yang sangat romantis. Mereka akan tampil dengan sangat menawan, sehingga menarik perhatian lawan jenis. Angka tahun keberadaan kamu yang menjelaskan mengenai pengaruh internal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keinginan dari diri kamu. Angka tahun keberadaan kamu diwakili dengan angka 2. Oke? Kamu akan merasakan kebutuhan untuk membina hubungan yang serius dan berkualitas. Kamu mungkin menemukan masalah dengan hubungan yang selama ini tidak berjalan dengan mulus. Dan jangan terlalu kaget jika ada beberapa hubungan yang berakhir di tahun ini.
Namun pada tahun ini kamu juga mempunyai kemungkinan untuk membina persahabatan atau cinta yang baru. Intuisi kamu akan meningkat drastis pada tahun ini, sehingga kamu lebih sensitif atas kebutuhan orang lain dan dapat bekerja sama dengan lebih efektif. Di sisi lain, kamu juga harus dapat menjaga keseimbangan emosi kamu dan belajarlah untuk selalu bersabar. Selain itu, kamu juga mempunyai keinginan untuk menjadi manusia yang lebih spiritual. Intuisi kamu yang meningkat secara tajam pada tahun ini akan membantu kamu dalam membuat keputusan yang tepat. Namun kamu juga harus berhati-hati, jangan mudah terbawa perasaan, apalagi sampai menutup diri. Tahun ini adalah tahun yang tepat untuk lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Jagalah pola pikir yang positif dan luangkan waktu lebih banyak untuk kegiatan alamiah dan spiritual, berdoa, meditasi, dan menjaga hubungan yang harmonis pada lingkungan kamu akan sangat membantu kamu pada tahun ini. Untuk 5 profesi yang terbaik untuk kamu yaitu pengacara, hakim, pegawai pengadilan, manajer bank, kasir bank. Untuk bisnis, kamu cocoknya di firma hukum, institusi bank dan keuangan, ilmu keolahragaan, transportasi, bisnis, jasa keamanan. Oke teman-teman, itulah dia untuk arti akar kehidupan dia. Terima kasih sudah menonton.